Startup Corner. 98.5 April Meeting Station. Selamat pagi admin, apa kabar Anda? Kembali lagi seperti biasa setiap Senin jam 10 pagi kita ketemu di program yang membuat kita untuk sinau bersama soal marketing. Bicara soal marketing, banyak hal yang bisa kita gali, banyak hal yang bisa kita sharingkan. Untuk itu, seperti biasa juga, kita hadirkan pakarnya. Beliau ini adalah orang yang selalu tersenyum, karena itu adalah bagian dari cara menjual mungkin ya. Kita akan kembali lagi. Selamat pagi Mas Tom, apa kabar? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah baik. Oke, Mas, Ya. sehat ya? Alhamdulillah. Iya, sepertinya ini ada bisnis-bisnis baru nih, melihat dari aura wajahnya, tambah bersinar. Oke, buat Anda Adminia dan juga Anda dimanapun berada, silahkan Anda bisa bergabung bersama kami lewat Instagram bisa, atau lewat WhatsApp kami di 0878 333 400. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan tentu saja lewat live streaming di apridio.id dan on radio 98.5. Baik Mas Tom, hari ini kita mengangkat satu tema yang boleh dibilang ini adalah untuk kita yang akan baru memulai bisnis online. Dan ini juga sekarang banyak orang pengen memiliki penghasilan tambahan dengan cara yang tidak terlalu rumit, artinya tidak harus harus mengurus surat izin usaha, mencari lokasi, menyewa tempat dengan modal yang sangat tinggi. Nah, ide kreatif untuk memulai bisnis online. Ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih buat Ricky yang sudah bergabung ini. Pagi-pagi ya, sudah mulai ngerumpi bersama kita. Dan sepertinya mendung di Semarang dan sekitarnya tidak membuat semangat kita redup ya. Nah, Mas, bagaimana sih Mas kita untuk memantik satu ide untuk memulai bisnis online itu? Ya, kalau ide sih sebetulnya banyak ya. Ide tuh sebetulnya ada di sekitar kita nih. Ada di sekitar kita. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah kenapa kita mau jualan itu dulu sih. Oh, alasannya ya. Jadi kenapa kita mau jualan? Oke, kalau dihubungkan dengan kondisi sekarang kan banyak yang terkena pengurangan karyawan nih. Kemarin saya juga baca berita, tahu Zara kan Mbak ya, fashion store yang kondang di seluruh dunia itu sudah menutup 1.200 outletnya di Asia. Kebayang kan jumlah karyawan yang kan. Nah, jadi Zara sendiri itu akan beralih ke online penjualannya sehingga dia menutup 1.200 outletnya. Nah, karena memang sekarang kan zamannya sudah beralih digital. Nah, dari sisi karyawannya sendiri, karena kondisi pandemi ini kan banyak perusahaan yang memang mengurangi, akhirnya kan kita ketika mau ngelamar kerjaan lagi ya sulit kan, karena mungkin ini akan bertambah banyak. Nah, memang cara mendapatkan uang paling cepat adalah salah satunya jualan online gitu. Nah, ya saya mau jualan apa nih gitu. Sementara saya tidak punya kemampuan produksi seperti itu. Sebetulnya di dunia online tuh enak banget. Jadi kita tinggal kerjasama aja sama supplier, kerjasama sama produsen. Nah, carinya gampang, ada di Google, bisa juga di marketplace. Oke. Modalnya belum terlalu banyak nih. Nah, ada yang disebut namanya dropship. Jadi kita tinggal bilang aja sama supplier, bisa nggak saya dropship? Jadi dropship itu nanti kita terima uang dulu dari pelanggan, dari pembeli, kemudian kita baru belanja ke supplier. Oh, jadi bentuknya PO ya? Processing order dulu gitu ya Mas, bukanya? Kalau produknya sudah ready, stok ya langsung dikirim dari produsen, kirim ke alamat pembeli atas namanya kita gitu. Oh, oke, ya. Itu namanya dropship. Betul. Oke. Baik. Nah, untuk memilih atau mengetahui apa yang mau kita jual, perlu nggak kita melakukan survei juga ke pasar? Seperti minggu lalu kan kita paham dulu pasar butuh apa nih, baru itu menjadi salah satu penjualan yang cukup seksi gitu ya Mas?
Ya, kalau misalnya produknya pengen cepat terserap sama pasar, ya otomatis kita harus memenuhi kebutuhan pasar. Nah, kita masuk survei, bahkan di online pun kita juga harus survei seperti itu. Jadi tidak lagi idealis dengan ego saya, kecuali saya produksi produk-produk yang ikonik gitu, misalnya soto Semarang, soto Kudus, terus Genang dan sebagainya, itu kan ikonik ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau di luar itu, ya kita harus lihat nih kebutuhan pasarnya apa. Kalau kayak pandemi ini kan yang paling dicari adalah yang berkaitan sama mulut dan turunannya kan. Ada food sekarang naik luar biasa, kemudian alat-alat masak tuh luar biasa Mbak, naik juga. Oh iya. Betul. Betul, karena orang di rumah. Saya juga sempat tertarik Mas. Ada yang murah banget gitu ya, tetapi itu tadi takut kalau nggak laku. Nah, Mas, ini kan berarti tadi ya, survei pasar penting juga dilakukan, walaupun itu lewat online ya. Jangan sampai kita latah ya Mas, ikut-ikutan aja, mereka pada jual fashion, kita fashion gitu ya. Jangan latah, benar kan. Baik, David Puspowardoyo, terima kasih sudah bergabung. Nah Mas, setelah tadi kita mengetahui kenapa kita jualan. Yang pertama karena memang kondisi pandemi, berarti kita memang membutuhkan pendapatan ya untuk bisa menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua tadi pasar itu seperti apa sih Mas surveinya Mas, sehingga kita tidak terjaring menjadi ikut-ikutan atau latah, atau juga kita salah mentafsirkan pasar itu sendiri. Ya, kadang-kadang kan kita cuma mudah terpana gitu Mbak. Jadi ketika waktu masker nih, semua langsung masker, semua masker gitu. Masker scuba ya, betul. Masker medis banyak yang nimbun, terus beralih ada yang produksi masker kain. Akhirnya yang nimbun masker medis ini jadi gigit jari sekarang. Ya kan, kalau dijual murah ya dia rugi banget, itu ruginya gede banget. Nah, yang paling mudah adalah kita ngelihat aja nih di di kerumunan ya kan. Kita masuk ke pasar, baik pasar yang low end maupun pasar yang high end gitu. Pasar yang kaya atau yang miskin lah gampangnya gitu kan. Nah, kita ini memang butuh jam terbang juga sih. Butuh jam terbang. Kita amati mereka itu kira-kira butuhnya apa gitu. Tapi kalau paling gampang di masa pandemi ini ya yang berkaitan sama mulut dan turunannya, mulut dan perut gitu kan. Turunannya selain makanan kan ke alat masaknya. Kemudian sekarang yang jualan bumbu masak Mbak, luar biasa. Yang ini ya, yang praktis itu ya Mas? Oh, itu luar biasa. Kemudian buah-buahan yang mengandung vitamin C, jeruk luar biasa. Nah, jadi itu kan masih mulut dan turunannya gitu. Jadi ya kita di sana. Oke. Nah, Mas kalau memulai atau menjaring ide itu sebaiknya kita menyesuaikan tadi kalau kita sudah melakukan survei ya, pasar atau kita memiliki impian sendiri. Misalnya tadi kan ada pasar yang low end sama high end gitu ya. Nah, sebaiknya yang mana nih Mas untuk pemula? Nah, kembali lagi di rumus, ukur dulu kemampuan kita, ukur tenaga kita, sama ukur duitnya kita gitu. Kalau kita ya silahkan produksi. Cuman kan itu di kondisi normal ya, di kondisi normal boleh. Nah ini kan contoh kebetulan saya mau dapat klien nih. Kliennya ini dia produknya adalah yang berkaitan sama, saya sebut aja lah tas kulit gitu. Tas kulit di saat seperti ini tuh tidak bagus. Maksudnya saya lihat grafiknya itu turun ya, grafiknya landai. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya dia sebuah perusahaan seperti ini ya kita tetap harus pertahankan eksistensinya. Itu. Jadi nanti kita akan main tetap menjaga brandingnya tetap ada gitu karena ini brandnya sudah terkenal. Misalnya kita pemula ya tetap harus
kalau saya pribadi lebih senang memenuhi kebutuhan pasar gitu. Seperti produk saya yang baru ini kan itu tetap berkaitan sama kondisi saat ini yang cuci tangan, kebersihan badan. Jadi produk sejuta umat gitu ya sudah diproduksi. Oh, oke. Ini karena berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi ini yang dipentingkan saat ini adalah itu. Nah ini lucu nih, produk sejuta umat berarti kan semua orang membutuhkan. Gak gampang kan Mas menebak sebuah produk yang akhirnya ini dibutuhkan oleh semua pasar, bahkan tidak mengenal kalangan ya. Kalau sejuta umat kan berarti semua gitu. Betul, ya itu survei atau riset seperti itu kan butuh jam terbang nih. Nah kalau saya kan biasa. Sudah biasa, betul. Kita pinjam tagline-nya Tokopedia aja, mulai aja dulu gitu. Kalau kita nggak mulai-mulai, kita nggak akan pernah tahu gitu kan. Kebanyakan kalkulasi ya, nggak action gitu, akhirnya semuanya sudah berlalu. Oke, Asman, thank you. Tapi tetap harus turun gitu. Oke. Berarti nggak apa-apa ya, karena kita tidak produsen, kemudian kita ngelihat tadi satu, pasar sekarang ini membutuhkan alat-alat kesehatan, bukan alat, artinya sangat peduli dengan kesehatan, baik itu makanan, baik itu alatnya dan lain sebagainya. Nah ini kita mulai dari itu aja dulu untuk bisa melatih skill atau feeling gitunya Mas ya. Betul. Jadi Mas ada gimana? Nyari uang cepat aja dulu. Oh iya. Benar, jadi nyari uang yang masuk aja dulu ya, yang bisa diterima oleh pasar, apapun itu produknya. Karena Mas, kadang-kadang, nah di online ini kan membutuhkan gambar ya, atau ya benar ya, foto yang paling cantik. Nah kita nggak bisa moto nih, kalau mengundang orang kan mahal juga, tuh gimana nih Mas? Jadi gini, harusnya tidak ada alasan ya. Sekarang oh ini alasan ya? maaf. Yang kreatif Mbak, kreatif membuat sejuta alasan. Saya kreatif Mas untuk membuat sejuta alasan. Itu adalah contoh orang yang kalah Mas, sebelum apa-apa alasannya banyak banget. Jadi namanya di Indonesia itu kan tidak ada orang yang tidak punya HP. Ya. Dan HP-nya rata-rata di atas apa namanya tuh, kalau pixel kameranya tuh sudah oke lah ya, pasti di 10 dan sebagainya gitu. Itu yang paling minim banget gitu kan. Ya. Di atas 2 lah. Nah sekarang difoto aja nggak ada masalah. Masalah bagus atau jelek itu urusan nanti gitu. Yang penting saya menyampaikan ini loh saya punya produk gitu. Ya. Jadi orang aware dulu ya, produk apa yang kita punya. Betul ya, kita yang penting kenalkan dulu, nih loh saya punya produk ya. Walaupun saat ini foto saya belum bagus gitu. Sama seperti saya itu kan gaptek untuk desain gitu. Nah, akhirnya tergantung orang, saya minta tolong desainin. Tapi ketika orang tersebut sibuk, nah saya terlambat kesannya gitu kan. Mau nggak mau Photoshop gitu. Mau nggak mau. Nah sekarang kepepet ya Mas ya. Sekarang pun ada aplikasi yang sangat mudah, namanya Canva. Di Canva itu ada di HP juga dan ada yang di laptop atau PC. Jadi sekarang tuh mudah lah, banyak aplikasi untuk kita bisa mendesain sesuatu gitu. Ya, mulai aja dulu gitu. Kalau nggak mulai. Iya. Pertanyaan saya adalah pertanyaan pribadi, banyak alasan takut memulai. Mas, dulu kan Mbak. Gimana Mas? Mau belajar berenang kan harus nyemplung. Iya benar ya. Baru habis itu jadi mahir ya Mas. Jadi tidak bisa mengalahkan 10.000 jam terbang gitu ya. Bisa. Baik, ini ada Dian di Semarang ini Mas, mau bertanya, apa sih kelemahan dan kelebihan kalau jualan produk musiman Mas? Jadi jualannya ganti-ganti tergantung dengan permintaan pasar saat ini. Gitu, Dian nih. Kalau kelebihan dan kelemahannya musiman. Capek Mbak. Contoh es kepal Milo itu cuma berapa bulan gitu. Oh iya, pernah ya itu ya, moncer. Nggak sampai udah habis gitu.
Kalau kita modalnya atau dananya kuat sih gak ada masalah ya. Seperti teman saya itu salah satu salah satu bidangnya adalah mengikuti usaha-usaha yang musiman gitu kan. Ada palmilo, ada cilok dan sebagainya gitu. Nanti kalau itu habis ya dia ngikutin, tapi dia sudah punya usaha yang benar-benar mapan gitu. Jadi dia membuat tren yang usaha yang musiman tadi ya cuman karena dia nggak mau nganggur aja gitu. Karena kan yang usaha kan dia nganggur nih karena ada jalan segala macam. Nah dia ngikutin. Betul. Tapi kalau kita memang mau bergantung sama usaha kita ya sebisa mungkin jangan musiman. Cuma ini kan ini memang kasus khusus ya. Jadi seperti yang jualan rumah juga mandek, sama sekali mandek gitu. Terus segala macam juga batal, setahun ini batal, ini parah setahun. Nah, saya juga harus bisa mendapatkan uang cepat gitu loh. Kalau tabungan sih cukup buat pribadi ya. Nah, kalau sudah punya karyawan gimana gitu kan? Saran saya kalau memang mau mulai, ya mulailah yang produk-produk atau carilah produk-produk yang bisa jangka panjang. Jangan sampai yang musiman. Jangan sampai yang musiman. Jadi kelebihannya tadi ya mungkin karena lagi musim jadi orang lebih cepat ya Mas. Tapi kan secara waktu tidak lama. Jadi kelemahannya adalah itu dan itu yang membuat capek. Jadi mungkin kalau bisa dianalogikan punya bisnis yang satu dulu yang tetap, tapi bisnis musiman ini menjadi toppingnya gitu ya. Ya betul. Baik, ada Daniel sekarang. Apa sih kunci utama agar jualan online itu bisa laku banyak Mas? Ini kuncinya, belum mulai ide aja ini sudah ada yang tanya Mas, biar lakunya banyak. Kayak Mas Tommy itu loh, di Facebook tuh bisa banyak yang beli tuh gimana? Tidak cuman like doang gitu. Yang pertama kuncinya cuma satu sih, konsisten. Nah itu tadi, narsis itu. Kalau di sosial media konsisten posting, setiap hari harus posting seperti itu. Semua kembali ke kemarin ya, yang Senin kemarin itu ya itu apapun kegiatan kita diposting. Jadi kalau kita akhirnya orang mengenal kita ya kan akan nyaman lah beli sama kita. Jadi ini turunannya sebenarnya banyak. Yang pertama kita harus narsis dulu, kemudian nanti ada respon. Nah, ketika kita menjawab WA, ketika kita melayani orang-orang yang nanya itu ada tekniknya tersendiri supaya akhirnya bisa closing. Oke. Itu tadi ya. Kalau kemarin minggu lalu Mas Tommy bilang untuk akun pribadi memang jangan jualan secara hard sell gitu ya. Hanya memperkenalkan sebagai owner saja punya produk apa, tetapi nanti mungkin seminggu sekali baru ya Mas, silahkan dan lain sebagainya. Baik, ini sekarang ada Tino, selamat pagi Apredio. Yang ingin saya tanyakan adalah, kalau kita untuk menggali ide, memilih segmen dulu untuk kita pilih untuk memulai bisnis, apakah penting untuk bisnis online? Segmen Mas. Segmen pasar ya. Segmen pasar kan tergantung dari produknya nanti. Produk itu kan barang dan jasa. Nah, kita mau menyasar kemana. Jadi kalau di kelas saya ya, itu kelas saya itu kan tentang Facebook marketing. Tetapi sebelum masuk ke teknis Facebooknya, di depan saya akan jelaskan dulu tentang ya sedikit mindset lah, bagaimana sih jualan online gitu. Kemudian yang kedua, cara menyusun target market. Nah, ternyata banyak teman-teman itu yang belum paham bagaimana menyusun target market nih, Mbak. Contoh yang kelihatan banget nih, dia jualan baju anak. Target market yang disasar tuh usia 7 tahun sampai 45 tahun. Nah, pertanyaan saya, apakah ada anak 7 tahun mampu belanja gitu? Ya. Maknya dong harusnya. Nah, jadi pemahaman terhadap target market itu bukan objeknya, tetapi orang yang mau beli, yang mampu beli gitu. Jadi ibunya kan pasti yang beli, orang tuanya yang beli, tuanya yang disasar. Betul.
kamu jualannya baju untuk usia anak berapa gitu, sehingga kamu menyasarnya orang tua, ayah dan ibu itu yang usianya berapa. Ya. Itu ya, jadi harus betul-betul paham produk yang kita mau jual, dan segmen itu adalah orang yang mau membayar ya Mas, yang mau membeli ya. Betul. Nah, ini pemahaman baru nih. Kadang-kadang kita hanya terkutat di produk kita, segmennya ya itu gitu loh. Ya. Dan itu yang membuat kadang-kadang nggak nyampe ya. Kadang gini juga Mbak, pengalaman di kelas-kelas itu kan, kamu target market wilayahmu di mana gitu. Saya seluruh Indonesia, nggak bisa seperti itu. Oke. Nah, di online tuh enaknya data-data kota ini ada Mbak, muncul ya. Misalnya saya jualan baju muslim anak gitu. Nah, kota-kota yang banyak mencari baju muslim anak itu nanti muncul di internet. Nah, jadi kita googling aja? Ya, kita catat kota tersebut, tinggal nanti disetting ke dalam sosial media atau ke website dan sebagainya. Jadi enak banget. Kalau mau jualan online tuh nanti semua datanya ada di internet, kita tinggal pakai. Oke. Dan mungkin itu sudah menjadi satu alat untuk survei tadi ya Mas ya, di internet itu ya. Baik. Ada Nita, selamat pagi. Apa kabar Mbak Santi dan juga Mas Tommy? Saya ingin tanya nih, bagaimana sih cara memulai untuk melakukan bisnis online di tengah pandemi, sedangkan saya hanya ibu rumah tangga saja? Oh, ya. Sama, Bu. Nah, tadi kalau Mas Tommy sudah ngasih gambaran, kalau kita bukan produsen, mungkin cari ya, di internet itu, apa sih kadang-kadang ada yang Mas produsen, mukena dan lain-lain. Gitu ya. Saya juga bukan, jadi kekuatan saya tuh di sales dan marketing. Dulu pernah sih nyoba produksi, nggak jadi-jadi karena emang bukan bidangnya di sana. Nah makanya dalam diri itu sebelum kita melakukan sesuatu, khususnya jualan online, jadi kita ukur kemampuan juga gitu. Dari sekian banyak sosial media, mana yang nyaman buat kita? Oh saya nyamannya di Instagram, yaudah Instagram, dalemi benar-benar belajar gimana sih cara mengoptimalkan Instagram untuk jualan. Jadi kesana dulu nih. Jadi jangan kita baru membangun Instagramnya, terus ada muncul iklan gitu kan. Kan 10 juta pertama dari Facebook, langsung belok ke Facebook. Beralih. Oh ya. Jadi intinya untuk memulai bisnis dari ide kreatif itu, satu, kita harus menahan diri ya Mas. Jadi kan misalnya saya kelas 1 SMP nih. Terus saya ngelihat, anak kuliah enak ya, saya pindah kuliah aja sih, bisa nggak sih? Wah, itu kampusnya mbahmu. Ya. Oke. Step by step, kalau nggak seperti itu, susah untuk bertahan lama nanti. Oke, baik. Nah, ini ternyata memilih media sosial ini juga harus betul-betul konsisten ya. Satu dulu yang memang nyaman ya. Yang kita serap yang mana gitu. Kayak saya dulu kan waktu belajar itu yang dikasih itu materinya banyak sekali, sangat lengkap. Sampai saya bingung mulai dari mana gitu. Nah, untuk guru yang baik ketika saya tanya, ya sudah dari sekian banyak itu kamu nyaman yang mana? Facebook Pak. Ya sudah, kamu tekuni Facebook. Oh, makanya sampai sekarang Mas Tom di Facebook itu sangat ini ya, progres banget. Oh, tapi saya pikir apa memang Facebook aja ya yang bisa mendorong produk ini untuk cepat laku? Jadi media utamanya saya menggunakan Facebook. Jadi saya, itu tadi mengukur kemampuan saya mampunya di Facebook dulu nih. Setelah Facebooknya matang, mungkin baru merambah gitu. Nanti kalau sudah punya tim, kita bisa delegasikan untuk media yang lain dikerjakan sama tim gitu. Iya, betul. Baik, terima kasih buat Langsing Alami, ini sekaligus promo dia ya, nggak apa-apa di Instagram live kita bacakan juga. Untuk Rizky juga terima kasih yang sudah bergabung. Nah Mas,
bisa kan ketika kita melakukan survei, idealnya ada nggak, kan kita menggali berapa pilihan ya, yang akhirnya kita memutuskan menjual, iya produk ini akan saya jual. Penting nggak itu, Mas? Oh iya, penting sekali, penting sekali. Jadi ketika kita sudah merujuk ke satu produk, nah kalau misalnya saya bukan produsen, berarti saya harus menghubungi supplier. Nah, supplier ini kalau saya pribadi, saya suka tes nih. Dari misalnya ada 5 supplier nih, dari 5 ini mana yang paling fast respon gitu. Kenapa harus fast respon? Takutnya ketika saya kan otomatis harus belajar product knowledge kan. Nah, ketika ada pertanyaan yang kritis dari calon pembeli, dan saya ketika tanya ke supplier jawabannya lama, wah itu bumerang banget kan. Nah, dari supplier produk A ini saya akan tes dulu mana yang paling fast respon. Jadi saya ranking nih, ini 3 yang tercepat, 3 yang paling, misalnya kalau makanan ya rasanya yang paling enak seperti itu. Oke. Jadi tetap ada itu ya yang harus kita pilih itu ya, fast respon dari supplier. Nah, soal dropship atau reseller. Betul. Nah, soal mengambil keuntungan dari harga itu gimana sih, Mas, yang idealnya, hitung-hitungannya? Biasanya kalau kita dropship, reseller, atau agen itu kan sudah ada skemanya dari produsen. Jadi kita tinggal ngikutin aja sih. Biasanya rata-rata 30%-an lah. Tapi itu tergantung dari produsennya ya. Iya. Oke. Dan itu akan lebih mudah ya daripada kita memasang harga sendiri, ternyata di pasaran sangat tidak terjangkau gitu ya. Ya kita ikutin aja aturan skema tersebut. Jadi kita fokusnya kan cuman bagaimana menjual. Iya. Oke. Baik, dari Tania, selamat pagi Apredio. Saya mahasiswa, sekarang musim pandemi. Saya dulu sih bisa jualan apa saja, Mbak. Tapi karena saya sekarang work from home, jadi agak susah juga untuk ketemu dengan teman-teman. Idealnya seperti apa ya, Mas, yang bisa saya lakukan? Saya senang jualan ini. Apakah memungkinkan saya untuk jual produk apa saja alias palu gada, apa lu mau gua ada, atau fokus pada satu produk saja? Thank you, Tania. Ya, palu gada. Kalau palu gada tuh, kalau di Indonesia yang kuat palu gada itu cuma 10%. 70% itu dia harus fokus gitu. Nah, sisanya biasanya dari hulu ke hilir. Nah, kalau memang kuat palu gada silakan, tetapi di palu gada sendiri tetap harus ada prioritas, apalagi di situasi seperti sekarang nih. Dari semua palu gada itu mana yang akan terserap lebih cepat di situasi seperti ini gitu kan. Nah, otomatis kayak fashion ini agak turun nih, karena ya baju sebagus apapun, karena kita di rumah aja juga nggak kepake, sepatu sebagus apapun, ya nggak kepake gitu. Yang benar-benar makan, mulut. Kemudian alat masak, nah yang kayak gitu-gitu. Terus ini lagi apa namanya, lagi boom itu paket fogging. Jadi sebenarnya alat mesin itu untuk yang kebutuhan panggung, entertainment tuh cairannya dirubah jadi disinfektan. Jadi untuk fogging mobil, fogging rumah gitu. Ini biasanya jasa-jasa sekarang paketnya murah lagi, nggak sampai 3 juta itu udah dapat paket lengkap. Oh iya. Isinya diganti disinfektan itu ya, untuk bisa menangkal virus corona juga. Baik, Tania, begitu. Jadi palu gada sih pilihan ya, silahkan saja. Tapi tetap harus ada rankingnya, mana kira-kira yang itu sekarang pasar butuhkan. Nah, sekarang kalau Santi bertanya nih, Mas, dari sekian, kan kadang-kadang ada tuh orang yang jualannya murah, tetapi ketika kita mau jadi reseller, dia bilang bahwa, tapi saya tidak akan merubah harga saya loh, Mbak, reseller sama dengan harga saya. Nah, di pasarnya diserahkan ke masing-masing kita. Jadi kalau kuncinya Mas Tom, kurang lebih 30% lah mengambil harga itu ya. Nah, ini gimana nih, Mas? Apakah, tapi dia sudah mengizinkan, cuman nanti di pasarnya gimana? Apakah kita milih segmen yang lain, milih wilayah yang lain, atau tetap sama di lokasi yang sama? Maksudnya harganya, misalnya nih, harga 35.000. Dari yang punya produk nggak mau khusus reseller gitu, nggak? Jadi tetap sama aja di
Jadi kita beli itu harga jual end user gitu ya. Betul betul. Nah kita kalau bisa ngetes ya nggak ada masalah sih. Tapi sekarang kalau misalnya taruhlah harga, ini contoh ya, harganya misalnya 50.000, saya beli juga 50.000. 50, ya. Untuk jual lagi kan berarti harus di atas 50.000 kan. Tambah ongkos kirimnya kalau kita mau stok barang gitu. Ya. Nah, kalau misalnya si produsen tadi iklannya gila-gilaan, ya kita kalah dong. Karena misalnya saya 5, dia jualnya tetap 50, ya orang akan beli yang 50. Dia. Iya. Kita brandingnya kuat banget ya. Di Indonesia agak sulit kayak gitu. Jadi kalau saya mending supplier yang sudah punya skema harga yang win-win solution gitu loh. Oh iya, itu menjadi salah satu pilihan juga ya untuk memulai cari supplier yang sudah punya harga, aturannya sudah jelas begitu ya Mas ya? Yang begitu Mbak, jarang. Jarang. Yang seperti itu. Oke, baik. Nah Mas Tom sendiri ini produk terbaru apa ini Mas? Produk terbaru saya sabun kecantikan Mbak. Jadi dia bisa buat muka dan badan. Oh, tadi yang sejuta umat itu ya? Sejuta umat kan itu kan sabun itu kan produk sejuta umat. Semua orang pakai. Betul. Jadi orang mandi pakai sabun soalnya ya, karena kalau tidak wangi. Oke, nah ini tidak produksi sendiri jelas ya, Mas Tom ya? Enggak, saya kerjasama sama yang punya pabrik. Wah, itu tadi. Memang harus terjun, kemudian baru dapat keran-keran kemana aja itu setelah memang terjun ya Mas ya. Kalau pengen-pengen aja Mas, sampai kapanpun tidak. Nike Rahmi, terima kasih yang sudah bergabung. Nah Mas, trik-trik apa sih Mas yang harus kita lalui untuk mengantisipasi kegagalan sehingga bisnis itu tetap paling nggak belum growth seperti yang kita harapkan, sustain. Karena kita orang baru ya Mas, jadi mungkin ada kayak semacam puzzle-puzzle yang membuat ketakutan itu tidak muncul. Nah, kalau seperti itu kita harus belajar nih, kan di YouTube banyak ya, sekarang banyak guru-guru, mentor-mentor tuh YouTube-an gitu. Jadi mereka sharing di YouTube. Nah, kalau misalnya kita, apalagi sekarang kan seminar, workshop itu juga online kan, tidak ada yang offline sekarang. Nah, belajar dari YouTube, sehingga kita tahu atau bisa meminimalisir kegagalan gitu. Tapi kalaupun harus gagal ya harus diterima aja gitu. Dijalani. Kalau sudah pernah merasakan sukses, gagal tuh cemen lah kayak gitu lah. Gak penting berapa kali gagal, yang penting berapa kali bangkit gitu ya. Mbak, salah satu guru saya itu gagal 17 kali. 17 kali. Dan 17 kali. Banget gitu. Aku gagal tuh 17 kali. Ada yang baru 1 kali aja mau bunuh diri. Bahkan belum apa-apa sudah takut banget ya kalau gagal. Julian Saputra, terima kasih yang sudah bergabung. Oke, itu tadi belajar memang harus dilakukan terus-menerus, kemudian konsisten. Bagaimana memulainya? Belajar dulu. Ya, bisa lewat YouTube, bisa lewat Google, bisa ketemu atau nanya sama saya seperti ini kan, dimanfaatkan. Betul. Ya, seperti itu ya. Kemudian kalau ada referensi akun-akun Facebook mastah-mastah atau guru-guru itu, coba di-follow, dilihat mereka seperti apa. Kan kalau di Facebook agak mungkin sulit ya, kalau settingan Facebooknya tidak publik kan tidak bisa dilihat kalau belum berteman. Di Instagram pun juga banyak kok orang-orang hebat yang sharing gitu apa yang mereka lakukan. Nah, jadi coba diamati, kemudian diambil insight-nya, oh berarti saya harus begini dan sebagainya. Oke. Baik, tadi kalau boleh saya menyimpulkan, yang pertama adalah kenapa kita mau jualan gitu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah survei tetap harus dilakukan, dan sekarang sudah dipermudah, karena sudah bisa Anda lakukan dengan searching saja, kebutuhannya apa,
kemudian sampai detail ya Mas, lokasi atau daerah mana yang membutuhkan produk itu gitu ya. Itu ada semuanya. Nah, yang terpenting lagi adalah konsisten. Ketika kita sudah mengambil itu menjadi salah satu usahanya, ya publish terus di media sosial itu. Baik, Lala tuh thank you. Nah Mas, apa nih Mas yang harus disuntikkan kepada kita yang mau memulai usaha online ini agar ide kreatif muncul, kemudian juga kita bergerak? Atau minggu depan ya, kita publish siapa yang sudah memulai usaha dari perbicaraan yang kita diskusikan hari ini, menggali ide kreatif untuk memulai bisnis online. Nah, kalau minggu depan Anda sudah ada yang memulai, ini Mas Tom sama Santi akan mencoba mengawal dari sisi semampu kita lah ya, untuk bisa bersama-sama bertumbuh. Boleh minggu depan di-share? Hari ini sudah mendengarkan apa ya, minggu depan, saya sudah mulai loh, gitu ya. Tadi sudah dikasih tahu sama Mas Tom. Ide-idenya ditulis saja dulu. Oke. Hari ini adalah menulis 10 ide jualan gitu. Oke, PR hari ini. PR hari ini adalah menulis 10 ide jualan online. Oke, minggu besok kita munculkan ya. Ini 10 ide aja. Nah, Mas berarti nanti kalau di online itu, nanti minggu depan mungkin secara coach kita mungkin akan melakukan misalnya, saya ini secara identifikasi, ada hubungannya sih Mas antara bisnis dan karakter kita? Ada hubungannya nggak? Ada, sangat ada. Oh gitu. Jadi, contoh, saya ini kan lama jadi karyawan, sekitar 13 tahun lebih gitu kan. Masih lamaan saya. Bangga. Jadi tahun tuh udah sangat lama lah. Dan perusahaan tempat saya dulu itu zona nyaman sekali. Setiap 3 bulan bonus turun gitu kan, luar biasa. Nah, yang 2013 saya terkena pengurangan karyawan dan akhirnya harus jualan. Nah, paling gampang memang jualan online. Dan kemudian saya belajar ilmunya dan ternyata saya bisa mendapatkan lebih dari apa yang saya dapatkan di perusahaan tersebut. Gitu kan? Tapi 2015 saya bangkrut, tutup. Nah, 2015. Ya, walaupun saya dalam masa 2013 ke 2015 ini sudah 2 tahun jualan, tetap ketika ini mental karyawannya masih ada gitu. Jadi kalau misalnya karakter kita tidak bisa, karakter saya tidak bisa mengatasi kegagalan tersebut, saya akan baper terus nih. Oh, oke. Ya kan orang Indonesia tuh sukanya fokus sama masalah. Benar-benar. Tidak solusi ya. Tidak solusi, ya seperti itu. Nah itu nanti karakter kita sangat berperan di situ. Kalau kita orangnya rapuh gitu kan, itu repot, bangkit laginya tuh berat banget gitu kan. Jadi baper aja terus ya, dan mengumumkan kepada dunia kalau kita itu sedang bersedih gitu ya Mas. Mbak Santi pernah pasti tahu lah ya Pak Dio kan soalnya. Refrainnya butiran debu Mbak, masih ingat nggak Mbak? Oh iya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jadi begitu ya. Nah itu, jangan sampai deh. Nurianto terima kasih, Meida juga terima kasih, Meida Astuti. Nah ini ya Mas, 10 ide untuk memunculkan bisnis online. Minggu depan kita sharekan, karena tadi ada berhubungan ya antara karakter orang itu dengan bisnisnya. Nanti kita akan coba belajar bersama. Ini namanya juga judulnya adalah Sinau Bareng. Jadi dengan Mas Tom ini biasanya bayar loh kalau di Facebook dan di lain-lain. Ini di sini kita gratis, makanya dioptimalkan aja. Pulsa ya buat kuota internet. Mas, thank you banget ya. Kita ketemu minggu depan dengan topik yang lain. Tunggu saja informasinya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Tentu saja sukses terus untuk Anda dan tetap semangat. Jatuh sekali, bangkitnya berkali-kali. Yes. Baik, Mas. Ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih. Saya Santi Rosalia, pamit dari Anda. Sukses selalu untuk Anda. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang.
Inilah 98.5 FM Up Radio, The Mini Station.